Selamat berjumpa kembali semua kawan-kawan yang positif pikirannya, ucapannya maupun perbuatannya. Jangan lupa like, komen, share maupun subscribe, bunyikan loncengnya. Hari ini saya akan memberikan sedikit bagaimana mengelola pikiran kita, mengelola hati kita menjadi lebih baik, yaitu cara memperbaiki diri, cara memperbaiki nasib, cara memperbaiki kehidupan kita baik secara lahiriah maupun batiniah. Gimana caranya? Banyak orang itu bekerja, dalam arti bekerja itu nafkah, bekerja melakukan sesuatu ataupun melakukan sesuatu pekerjaan ibadah dan sebagainya. Saya sebut di sini ada bekerja. Bekerja itu ada beberapa tahap, yaitu tahap bekerja dengan otot. Tahap yang paling rendah adalah bekerja dengan otot. Apa itu bekerja dengan otot? Bekerja dengan otot itu menggunakan tenaga kita secara lahiriah, yang mana itu bisa menghasilkan sesuatu tapi hasilnya kecil, dan negatif yang dihasilkan dari bekerja dengan otot yaitu capek, hasilnya kecil, nggak maksimal. Yang kedua, bekerja dengan pikiran. Apa itu bekerja dengan pikiran? Bekerja dengan pikiran adalah orang yang sudah mengelola pikirannya, mengembangkan pikirannya dari dia belajar baik secara formal maupun informal, berdasarkan pengalaman, berdasarkan wawasan dari lingkungan yang bisa dia pelajari. Apa saja yang didapatkan dengan pikiran? Pikiran hasilnya bagus, hasilnya besar, tapi ada satu efek yang negatif yang dihasilkan dari pikiran. Orang yang bekerja dengan pikiran, hidupnya akan tergesa-gesa, hidupnya atau bekerjanya ingin segera, hari itu juga tergesa-gesa, sehingga kalau tidak terselesaikan, pikirannya akan timbul namanya emosi. Yang ketiga, bekerja dengan hati. Orang yang bekerja dengan hati, dia akan ikhlas seberat apapun yang dia lakukan, baik dengan ototnya, dengan pikirannya. Dia bekerja dengan hati, ikhlas semuanya, dan hasilnya besar. Hasilnya sangat besar. Bekerja dengan hati, seberat apapun dia bekerja, secapek apapun dia bekerja, karena dia bekerja dengan hati, hati yang positif, hati yang ikhlas, dia akan mendapatkan ganjaran hasil dari pekerjaannya itu sempurna, melebihi pekerja dengan otot, bekerja dengan pikiran. Nah, sedikit saya akan bahas bekerja dengan otot. Mungkin kawan-kawan di sini sudah banyak yang tahu bekerja dengan otot berarti dengan tenaga kita. Ya, bekerja dengan tenaga. Orang yang bekerja dengan menggunakan tenaga saya emang dibutuhkan, tapi hasilnya kecil. Ada lagi bekerja dengan pikiran. Biasanya orang yang bekerja dengan pikiran, dia mindset, dia pola, berhubungan dengan manajemen, berhubungan dengan infrastruktur, mendesain, ya, merencana. Itulah bekerja dengan pikiran. Sesuatu yang bisa didapat dengan pikiran, dia menggambarkan, mendesain, mensekat
apa yang digambarkan visual dalam pikirannya, dia akan menjadikan sesuatu. Tapi efeknya dengan pikiran, karena pikiran itu belum menyentuh hati. Pikiran itu baru di luar gerbang hati. Kalau dalam pikiran itu, dalam keadaan yang dikelola, dilatih, sehingga menembus namanya gerbang hati, yang ada di otak tengah kita sini, masuk ke gerbang hati, bekerjanya akan sempurna. Karena bekerja dengan hati. Orang yang bekerja dengan hati, semuanya dalam keadaan positif, dalam keadaan ikhlas, seberat apapun, sebanyak rintangan apapun, karena dia ikhlas, dia bisa melaluinya, dan hasilnya sangat luar biasa. Karena dihasilkan bekerja dengan hati. Mungkin di sini kawan-kawan bisa komen atau mungkin sharing, dimasukin di kolom komen saya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kita saling bertukar pikiran bagaimana bekerja, melakukan sesuatu. Entah itu kita mencari nafkah, entah kita beribadah, entah itu kita melakukan tugas-tugas kewajiban atau pekerjaan di rumah tangga, atau kita melakukan sesuatu niaga, berbisnis dan sebagainya. Itu pertama otot, pikiran, dan hati. Kalau ini digabungkan jadi satu, 3 ini, itu menghasilkan yang sangat luar biasa. Karena dengan otot saja nggak cukup, pikiran saja nggak cukup, harus dengan hati. Orang yang bekerja dengan hati tidak banyak bicara dan tidak banyak mengeluh, karena dia ikhlas. Orang yang ikhlas tidak banyak mengeluh. Orang yang ikhlas, kekuatan dari hatinya akan keluar. Inner power dalam dirinya itu keluar. Jadi disitulah kawan-kawan, saya contohkan sedikit bekerja dengan hati. Pada waktu kita melakukan suatu ibadah, kalau kita dengan hati tanpa ada beban di sini bisa saja mungkin rasa malas, beban di sini juga mungkin ada keterpaksaan dan sebagainya. Hasil dari kita beribadah itu enggak sempurna, karena niatnya kita itu muncul bukan karena keikhlasan itu, tapi hanya karena kewajiban, hanya karena tugas. Tapi kalau kita bekerja, beribadah dengan hati, itu hasilnya sangat luar biasa dan sangat sempurna yang akan dihasilkan. Oke, di sini kawan-kawan bisa bertanya atau share atau mungkin sarannya atau kritiknya, silakan di kolom komen. Yang mau berbagi wawasan dengan saya, silakan. Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa tukar wawasan, dan saling menjadikan sesuatu yang bermanfaat, baik di dalam kehidupan di dunia maupun di kehidupan akhirat nanti. Silakan kawan-kawan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalam.